pagi, episode family, dimanapun kalian berada. Salam sejahtera dan sehat selalu dalam Kristus Yesus. Pagi ini saya akan bawakan renungan dengan tema merawat kerohanian kita. Di masa pandemi saat ini, pada masa transisi ini, kita dianjurkan untuk melakukan 3M yang seringkali disosialisasikan oleh pemerintah, yaitu memakai masker, menjaga jarak aman atau menjauhi kerumunan, dan juga mencuci tangan selalu jika kita bepergian atau kita beraktivitas. Untuk hal tersebut di atas, sebelum masa pandemi saat ini pun kita terbiasa untuk mencuci tangan setelah beraktivitas atau ketika tangan kita kotor, dan memakai masker ketika kita lagi mau sakit, flu atau batuk, atau saat kita untuk bepergian untuk menghindari debu. Sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari untuk melakukan hal tersebut di atas. Hal tersebut di atas dilakukan hanya untuk kesehatan jasmani kita saja. Saat ini bukan hanya jasmani yang kita harus jaga dan kita harus perhatikan. Kerohanian kita pun harus kita jaga dan di-upgrade juga selalu. Berikut beberapa hal yang perlu kita lakukan dan kita jaga dalam hal kerohanian kita. Yang pertama, menjaga pikiran kita. Menjadi sangat penting jaga pikiran kita agar tetap positif dalam hal apapun. Kita layak untuk memikirkan hal-hal yang membuat hati dan pikiran kita tenang dan happy. Seperti di kitab Filipi 4 ayat 8 berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Di ayat ini disebutkan semua perkara tentang perbuatan anggota tubuh kita. Dijelaskan yaitu dari menjaga jarak dan menjaga pergaulan. Ini masuk di ayat yang berbunyi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu melakukan hal-hal yang menjadi dampak dan berkat bagi orang lain. Jangan bergaul dengan orang yang akan merusak kehidupan kita, seperti melakukan kesenangan-kesenangan duniawi yang membuat daging kita lebih dominan daripada kerohanian kita. Dan juga kita harus tetap di komunitas yang buat kita selalu bertumbuh dan positif. Yang kedua, menjaga hati. Tertuang di kitab Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di ayat ini kita bisa membahas tentang bagaimana kondisi hati kita setiap saat. Hati kita harus selalu waspada, jangan sampai kita menyimpan hal-hal yang negatif di hati kita, karena setiap apa yang kita pusatkan di pikiran kita, itu langsung masuk ke hati, dan akan menghasilkan apa yang akan kita perbuat. Dan apa yang kita tabur di pemikiran kita, itulah yang akan kita tuai di perilaku kita. Next, yang ketiga, menjaga perkataan. Dibahas di kitab Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Jelaskan di ayat ini bahwa apa yang keluar dari perkataan mulut kita itu hanyalah untuk hal-hal yang bersifat positif saja dan membangun dan membuat rekan-rekan kita tetap semangat. Seperti selama kita sedang dalam pergumulan, baiknya kita mendoakan dan membangun semangat mereka, dan ingatkan selalu bahwa setiap apa yang kita katakan itu akan menjadi dampak baik atau buruk bagi mereka. Terima kasih untuk pagi ini. Sekian renungan dari saya. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kembali kami boleh belajar Tuhan, tidak hanya jasmani yang harus kami perhatikan, tapi kerohanian pun kita harus tetap jaga, dan kita harus buat sehat selalu Bapa, biar pimpin kami, beri kami hikmat lebih lagi Tuhan, biar hidup kami selalu menjadi berkat buat orang-orang di luar sana Tuhan, jadi surat terbuka yang mencerminkan kehidupan Kristus yang ada di luar sana Tuhan. Terima kasih, biarlah setiap hari kami boleh selalu dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan, sehingga kami tidak mau tawar hati yang tidak mau kekurangan kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini Bapa, berkati setiap
kami, keluarga Happy Shot Family. Tuhan, kami boleh selalu Tuhan berada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dan juga kami sudah berdoa dan ucap syukur. Hal Yesus Bapa yang baik. Amin.